Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila di masa kini, era 21 dan tantangan menghadapinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zalfa Kamila Zahra dari Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tantangan kekinian. Kini di abad 21, manakala bangsa kita memasuki era globalisasi, tantangan dan ancaman terhadap Pancasila semakin besar. Fenomena yang terjadi menunjukkan Pancasila sebagai filosofi bangsa akhir-akhir ini ditenggelamkan, dimarginalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai peristiwa dalam masyarakat, misalnya sifat beringas dan keras dalam setiap penyelesaian masalah, baik sosial, politik, kebudayaan, hukum, bahkan persoalan keagamaan. Paham-paham materialisme, individualisme, hedonisme, serta pragmatisme telah membawa dalam kehidupan bermasyarakat. Penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila. Implementasi Pancasila merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk sikap, perilaku, dan norma yang sangat tergantung pada kesadaran moral masing-masing individu, warga negara. Pelaksanaan Pancasila secara subjektif berkaitan dengan kesadaran, kesiapan, serta ketaatan individu untuk melaksanakan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehari-hari. Oleh karena itu, perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban ini tidak saja menimbulkan akibat hukum, tetapi juga mengakibatkan adanya akibat atau sanksi moral. Aktualisasi Pancasila yang bersifat subjektif sangat berkait dengan kondisi objektif, yakni berkait dengan norma-norma moral itu sendiri. Jika hal ini dapat berlangsung terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai Pancasila benar-benar telah mempribadi, menginternalisasi dan menyatu raga dalam diri seseorang, maka dikatakan Pancasila telah menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Pada pendidikan, hendaknya tidak hanya terkait dengan transfer ilmu dan teknologi, namun juga harus mampu membentuk nilai serta karakter bangsa. Peranan Pancasila menghadapi era digital. Dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia haruslah menjadi sebuah acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai tantangan dalam menjalankan ideologi Pancasila juga tidak mampu untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila terus dipertahankan oleh segenap bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Itu membuktikan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang sejati untuk bangsa Indonesia. Tantangan menghadapinya. Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah perkembangan teknologi digital yang sangat pesat. Fenomena teknologi ini terjadi di mana batasan-batasan antar negara seakan memudar karena terjadinya berbagai perkembangan di segala aspek kehidupan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan terjadinya perkembangan berbagai aspek kehidupan, khususnya di bidang iptek, maka manusia dengan lebih mudah bisa mendapatkan berbagai informasi yang ada dan terjadi di dunia. Dan ada beberapa upaya mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era digital. Yang pertama, menjaga iman dan pedoman sehingga tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Yang kedua, harus selektif dalam menerima informasi dari internet yang dapat menjerumuskan ke arah yang tidak benar. Yang ketiga, tidak menggunakan internet untuk memperoleh hal-hal yang bersifat tidak sesuai dengan agama dan Pancasila. Dan yang terakhir, menjadikan perkembangan teknologi informasi sebagai penunjang dalam pembelajaran atau pendidikan
semisal mencari referensi melalui internet. Kesimpulan, peran Pancasila penting dalam menghadapi era digital, karena Pancasila merupakan sebuah kekuatan ide yang berakar dari bumi Indonesia untuk menghadapi nilai-nilai dari luar sebagai sistem syaraf atau filter terhadap berbagai pengaruh luar. Pancasila seharusnya dijadikan sebagai poros identitas untuk menghadapi bermacam identitas yang ditawarkan dari luar. Maka, dari itu, perlunya dalam menghadapi era digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.